tetap kami berharap doanya saudara-saudara ya. Nah ini pengen tahu lingkungan saya ya, biar netizen tahu sebenarnya saya ini seperti apa. Tuh lingkungan saya tuh lingkungan saya tuh pengen tahu Mak. Tuh. Ini paman saya nih, ini paman saya. Biar tahu ini lingkungan saya. Pak Holik ini mirip-mirip Pangeran Diponegoro gitu loh. Dia bilang begini, kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, Pak Holik akan menghimpun semua kekuatan Banten untuk melawan korporasi. Nah, di sini gue baru tahu nih, ya, apa bedanya tentara sama nelayan. Baru tahu nih. Ada yang tahu nggak bedanya tentara sama nelayan? Tentara itu latihan perang. Setiap hari latihan perang. Kalau libur dia pergi buat mancing. Tapi kalau nelayan setiap hari mancing cari ikan. Kalau libur cuma buat perang. Tuh hebatnya Banten. Beberapa hari terakhir, wacana publik, percakapan sosial, dan konten medsos bertebaran dengan fenomena Pak Holik nelayan gemilang yang menjadi pahlawan. Saya akan membedah fenomena Pak Holik nelayan yang gemilang dengan teori dari sebuah buku yang berjudul The Black Swan dari Nassim Nicholas Taleb. The Black Swan adalah rahasia terjadinya peristiwa-peristiwa langka yang tak terduga. Pak Holik adalah nelayan yang langka, yang tidak terduga, yang kemudian muncul sebagai martir, penggedor, perjuang yang meruntuhkan kesombongan konglomerat hitam yang berkolaborasi dengan para pejabat publik, pihak keamanan, kepala desa, dan lain sebagainya. Dia menghadirkan, menyalakan lilin di tengah kegelapan, menghembuskan kembali bahwa rakyat kecil, kaum jelata, jika punya keberanian dan mental untuk melawan, maka potensi untuk menang. Hari ini, Pak Holik nelayan gemilang yang jadi pahlawan beserta kawan-kawannya membuktikan diri memenangkan pertarungan. Meskipun kemenangan kecil, pagar misterius dirobohkan oleh TNI. Tapi ini penting, mari kita bedah. Pertama, The Black Swan. Pak Holik dianggap aneh, dianggap tidak lazim, dianggap langka. Karena selama ini benak kita dipenuhi, dipolusi, dan digerogoti dengan berbagai sodoran isu dan konten negatif serta busuk dan penuh dusta di media sosial. 10 tahun terakhir, ruang publik kita digerojoki oleh para buzzer dengan fitnah, kebohongan, dan rekayasa. Kebohongan tentang mobil SMK, kebohongan tentang uang di tangan 11.000 triliun, kebohongan tentang IKN yang tidak akan memakai APBN, kebohongan tentang ekonomi meroket, kebohongan tentang 6 juta lapangan kerja. Ruang publik kita terjadi namanya pencucian otak. Kita dihadirkan dengan orang-orang bodoh dan penipu. Maka di saat muncul sosok cerdas, argumentatif dengan narasi kuat bernama Pak Holik, nelayan gemilang yang jadi pahlawan, kita kaget. Kita tidak percaya bahwa ada nelayan yang cerdas, ada nelayan yang punya nyali, ada nelayan yang punya keberanian. Ini dianggap tidak lazim atau mirip The Black Swan, ilusi konfirmasi ataupun ilusi otoritas. Selama ini kita menyangka, kita menduga, kita punya ilusi bahwa polisi yang memakai dana publik dari uang pajak rakyat akan bekerja untuk menangkap maling, akan bekerja untuk menangkap penjahat, jaksa akan menyeret kepala desa yang korup, pemerintah akan melayani publik, bupati akan mendengar jeritan dan tangis dari rakyat jelata semacam Pak Holik. Tapi apa buktinya? Mereka sumun, bukmun, umyun, bisu, dan tuli
serta buta. Mereka selalu mengatakan tidak tahu. Ada ruang publik yang dirampas, ada ruang laut yang dipagar, ada ruang kedaulatan yang dianeksasi, tetapi semua diam. Inilah yang oleh buku ini disebut dengan ilusi otoritas. Faktanya, mereka bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Mereka berkolusi, berkolaborasi dengan konglomerat hitam. Maka, sekali lagi, nilai penting kemenangan Pak Khalid adalah menyalakan harapan dan kebangkitan keberanian kita bersama. Mari, nelayan buruh tani disenjatai dengan dukungan moral, dipersenjatai dengan dukungan solidaritas, dipersenjatai dengan dukungan advokasi. Berikutnya akan lahir the rallying point atau efek bola salju. Tidak akan berhenti dengan memusnahkan pagar laut, tapi harus diusut. Mari kita seret sama-sama ke pengadilan, kepala daerah yang berkolaborasi, para pengambil keputusan yang menjadi kolaborator dan menjadi komprador dari konglomerat hitam. Berikutnya, buku ini juga memuat beberapa fakta tentang the butterfly effect, tentang domino effect, bahwa rangkaian peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di Pantura, insya Allah akan berdampak besar. Nanti akan ada politisi yang berani, akan ada jaksa yang punya nyali, akan ada polisi yang memiliki hati nurani, dan akan ada pejabat publik yang akan turut dalam perjuangan ini. Inilah yang disebut dengan the rallying point. Berikutnya, fenomena Pak Khalid nelayan berani adalah sisi terbaik dengan konsep unpredictable. Kita wajib berpikir out of the box, memikirkan sesuatu peristiwa yang tidak bisa diduga. Bahwa selama ini kita terpesona dengan yang disebut ilusi kapitalisme. Ilusi kapitalisme sama dengan POC Belanda dulu, sama dengan Orde Baru, sama dengan kapitalis yang menjanjikan bahwa mereka akan membuka lapangan kerja, akan membela rakyat. Faktanya bohong. Mari sama-sama lacak di Keronjo, di Balaraja, di Pantura, atau di 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang, ada ribuan industri, ribuan pabrik yang menyita lahan rakyat. Apakah mereka berpihak kepada rakyat? Bohong. Warga Keronjo yang ingin menjadi karyawan kasar sekalipun di pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang harus menyogok puluhan juta rupiah hanya untuk status karyawan kontrak. Ini membuktikan bahwa kapitalisme selalu berdusta dan berbohong. Jangan percaya kalau PIK 2 dan PSN berjanji muluk bahwa mereka membuka lapangan kerja. Dusta dan bohong. Ini yang disebut dengan ilusi kapitalisme. Kita jangan mau dicuci otak, brainwash, jangan didangkalkan nalar kita, brain rot, maka kita harus kritis sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Khalid. Belakangan ini sedang ramai dan viral tentang kasus pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di area laut Kabupaten Tangerang. Diduga pagar laut misterius ini belum diketahui siapa pemiliknya, siapa yang bertanggung jawab atas terbangunnya pagar laut tersebut. Banyak spekulasi dan pendapat yang beranggapan bahwasanya pagar laut ini memang dimiliki oleh salah satu tokoh selebriti, dimiliki oleh perusahaan besar, dan ada juga yang beranggapan pagar laut ini memang swadaya masyarakat sekitar yang memang dibangun dengan dana sendiri dengan tujuan untuk menghindari abrasi dari laut tersebut. Ya. Dan dari kasus yang viral ini kita tahu muncullah satu tokoh nelayan yang belakangan ini berviral juga, ya, yaitu Pak Khalid, yang dimana dia menentang tegas dengan adanya pagar laut ini karena sebab dari adanya pagar laut ini penghasilan daripada nelayan itu menjadi berkurang, ya. Dan Pak Khalid beserta pengikut-pengikutnya sangat menentang keras sekali akan adanya pagar laut ini. Ya, yang membuat saya menarik adalah sebenarnya siapa sosok dari Pak Khalid ini dan kenapa dia seberani itu mengungkapkan sebuah fakta, mengungkapkan sebuah argumen yang bisa saja itu membahayakan diri dia dan keluarganya. Ya, dan saya penasaran dengan sosok Pak Khalid ini seperti apa auranya, ya, dan saya akan mencoba menerawang dan melakukan perhitungan ilmu falakiyah kepada Pak Khalid ini.
dan kebetulan saya sudah mendapatkan hasilnya di sini ya. Jadi kalau dijabarkan dalam ilmu falakiyah ya, saya melihat secara aura dasar Pak Khalid Nelayan ini memang punya jiwa spiritual ya, punya jiwa juang yang sangat tinggi, dan beliau ini memang punya kecerdasan dan intelektual yang memang ada sejak lahir ya gitu. Dan kebetulan memang di tahun-tahun 2025 ini ya, bulan-bulan Januari ini tepat sekali dengan perhitungan saya, Pak Khalid ini memang aura spiritualnya sedang terbangkit ya. Artinya dia berani mengungkapkan sebuah kebenaran, dia berani mengungkapkan sebuah fakta di lapangan tanpa ada rasa takut sedikit pun, karena memang jiwa spiritualnya sedang bangkit, sedang aktif ya. Maka apapun ancamannya, apapun resikonya, Pak Khalid ini tidak peduli, dan dia cenderung berani untuk mengungkapkan fakta di lapangannya ya. Artinya jika seseorang sudah mempunyai aura spiritual seperti ini, seperti Pak Khalid yang saya perhitungkan, maka biasanya apa yang diungkapkannya ini lebih dominan pada kejujuran, lebih dominan perkataan yang memang apa adanya tanpa dibuat-buat ya. Mungkin sekilas secara kasat mata teman-teman pun bisa menilai tentang cara public speaking dari Pak Khalid ini yang sangat intelek juga, dan terlihat bicara apa adanya tanpa ada yang dibuat-buat ataupun ada yang menyuruh dia untuk mengungkapkan hal-hal yang seperti itu. Yang memang apa yang dia ungkapkan itu ya apa adanya dari dasar hati Pak Khalid itu sendiri. Nah, itu penilaian saya secara aura ya. Mungkin secara kasat mata teman-teman yang melihat dari Pak Khalid sendiri pun sebenarnya bisa mengambil kesimpulan ya. Kita bisa membedakan seseorang yang mana menyampaikan dengan penuh drama, mana orang yang menyampaikan memang apa adanya ya. Dan Pak Khalid ini menyampaikan segala sesuatunya itu dengan apa adanya, dan saya melihat dari sisi aura pun ya seperti itu. Sebenarnya memang untuk mengungkapkan hal-hal fakta tentang masalah pagar laut ini tidaklah mudah. Tidak semua orang berani, walaupun ini sudah merupakan rahasia umum. Kebetulan memang pagar laut di area Tanjung Pasir atau kabupaten itu tidak jauh dari rumah saya, itu sekitar 1 jam ya. Makanya bahkan ada nelayan yang saat diwawancara sampai ditanya, anak kecil pun tahu gitu ya. Karena memang kalau teman-teman datang ke sana ya, bertanya ya, mereka warga sekitar ya akan dengan berani mengungkapkan, oh itu mah yang bikin anu. Karena kenapa tidak terekam di media? Karena kalau sampai direkam di media si anu ya mereka takut gitu. Tapi salutnya ke Pak Khalid ini, dia berani mengungkapkan apa yang memang fakta di lapangannya, dan tidak semua orang tahu terus berani. Pak Khalid ini tahu pengalaman dan juga berani. Makanya dia berani mengungkapkan spekulasi seperti itu ya. Teman-teman yang ingin tahu lebih jelasnya dan sebenarnya apa sih siapa gitu dalang dari pagar laut yang membentang 30 km, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu saya terawang lagi atau saya perhitungkan lagi, tidak perlu ya, karena ini hal-hal rahasia umum yang memang sudah banyak diketahui orang ya. Tidak perlu teman-teman itu menelisik dari media. Kalau ingin tahu detailnya, jelasnya seperti apa, kalian cukup datang ke area lokasi, tanya warga sekitar, tanya. Pasti mereka akan menjawab dengan apa adanya. Karena memang itu sudah merupakan rahasia umum gitu. Tapi jarang sekali ada orang-orang yang berani speak up dan berkata tentang hal-hal tersebut. Karena mereka takut. Ya, karena yang mereka lawan, karena mereka sadar yang mereka lawan itu ya bukan orang biasa. Orang berkuasa, punya uang, punya jabatan, punya kekuasaan ya, seperti itu. Maka saya ulangi kembali, tindakan dari Pak Khalid ini memang sangat berani, memang didasari Pak Khalid ini punya aura spiritual yang bagus di sini, dan saya menyampaikan hasil apa adanya tanpa saya buat-buat ya. Maka wajar kalau Pak Khalid ini berani menyatakan spekulasi seperti itu.
Sosok Pak Khalid ini tentunya harus kita dukung dan harus kita support dan juga kita jaga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang yang tahu belum tentu berani. Tapi sosok Pak Khalid ini beliau tahu dan beliau berani mengungkapkan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti apa. Ya, kita doakan mudah-mudahan nelayan yang ada di sana dan orang-orang yang berjuang menegakkan keadilan di negeri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua benar-benar mendapatkan keadilan di negeri kita yang tercinta ini.